Businessman Opinion. Mitra bisnis, LG keluar dari konsorsium mega proyek produksi baterai mobil EV di Indonesia. Media lokal New Delhi, Korea Selatan akhir bulan lalu melaporkan investor negeri ginseng mengalami kegelisahan akibat ketidakpastian politik di Indonesia, salah satunya terkait kisruh revisi Undang-Undang TNI. Apalagi Korsel juga mengalami kisruh terkait militer di Korsel. Tapi Menteri Investasi Rosan Ruslani mengklaim yang memutus kerjasama dengan LG adalah pemerintah Indonesia karena negosiasinya berjalan terlalu lama, yaitu mencapai 5 tahun dan sudah ada investor Tiongkok yang bersedia menggantikan. Apa komentar Anda mengenai keluarnya LG ini dan alasannya? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Ya, ini Korea sih sekarang sih memang udah di belakang Tiongkok lah. Karena mengenai baterai itu kan udah ketahuan. Baterai Tiongkok kan udah di mana-mana sekarang. Iya. Ya. Jadi kita semoga ini negara ginseng ini ke depan bisa lebih maju lagi lah gitu, ya. Nah, ini sebenarnya nggak tepat lah kalau ngomong tanya undang-undang TNI. Prosesnya itu udah berapa tahun lalu itu sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Orang undang-undang TNI aja baru kok ngomong soal takut politik Indonesia, yang benar politik di Korea tuh. Presidennya dimaksudkan ya enggak? Nah, yang kedua, kalau kita ngomong ini mengenai ujung-ujungnya kan EV, mobil listrik, baterai kan. Ini kan tahu lah. Korea memang bagus dia, misalnya Hyundai Ioniq itu bagus untuk motornya, Kona apa. Itu mereka termasuk yang awal-awal. Tapi kan tahu belakangan kan EV kan semuanya dihajar sama Tiongkok. Dan dalam konsorsium itu sebenarnya kan udah ada peserta dari Tiongkok juga sebelum LG mundur. LG mundur kan digantikan sama Huayu dari China juga, pemain kuat juga di yang terkait dengan ekosistem atau supply chain-nya EV. Jadi kurang tepat lah alasannya. Memang kita lihat ya, itu memang dengan segala macam kekurangan ya ada, dan itu yang lagi dibenain lah. Kan kalau kita lihat Pak Prabowo kan kayak semangat banget loh beliaunya untuk memperbaiki segala sesuatu. Memang masih banyak isu-isu, misalnya kayak preman, kan BYD sampai kena juga. Yang menarik kan yang turun tangan langsung kan itu KDM. KDM lagi fenomenal tuh. Bayangkan kalau beliau sukses, Indonesia akan maju sekali. Tahu nggak kenapa? Karena Jawa Barat itu penduduknya itu provinsi terbanyak di Indonesia loh. Penghasilan penduduk Jawa Barat itu bukan yang paling bagus. Kalau beliau sukses mengangkat rakyat Jawa Barat, Indonesia akan banget perbaikannya. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sukses dan tidak melenceng. Itu aja. Tadi saya mau pantun apa tadi ya? Ya, lo kan lupa kan dia. Kalau Hyundai ini kan ibarat apa ya? Ibaratnya kayak pemain baru di dunia perinian kita, apa namanya? Perpabrikan gitu ya kan. Iya. Beda dengan negara kayak Cina, Jepang gitu. Mungkin si Hyundai ini merasa gitu. Dia tuh udah kelamaan ego, udah hampir 5 tahun. Tapi ujung-ujungnya kok lokasinya gitu-gitu aja. Oke. LG Pak, LG. Kayak contohnya gitu kan, misalnya pengen bangun rumah di sebuah wilayah. Company kan tahu itu banyak premannya, banyak begal segala macam. Kira-kira bakal itu nggak kira-kira tuh? Kan nggak mungkin kan? Punya rumah tapi hidup nggak nyaman, mati apalagi gitu kan. Mungkin karena faktor lain
dinamika politiknya yang nggak jelas. Ada juga karena faktor tadi selain pungli-pungli, demo-demo, apa namanya yang namanya kenaikan gaji tiap tahun apa segala macam itu yang juga mereka kuat gitu. Di negara kayak Cina itu kan mereka sudah lama bermain di Indonesia, jadi dia udah hafal lah sebelumnya bagaimana mensiasati ya apa namanya kejadian-kejadian kayak gitu, dan dia pun juga mungkin sudah tahu pos-pos mana yang harus dikasih plot tuh. UUA dong sekarang ujung-ujungnya amplop. Gitu lagi ya, mirip-mirip aja sih. Ya, kalau saya sih hanya ingin mengatakan lebih baik Indonesia berbenah aja dulu. Jadi, apa ya? Yang jelas budaya dan karakternya orang Korea dengan orang Indonesia dari segi bisnis sudah jauh ya. Sudah lain. Mereka selalu menghitung dari hal yang terkecil. Mungkin sangat kecil mereka hitung. Nah, berbeda dengan kita. Nah, tapi kalau saya rasa kegelisahan, bisa jadi itu benar memang. Karena apa? Karena tidak bisa meyakini Indonesia. Apalagi yang namanya apalagi Korea, LG itu kan sebuah produk besar ya. Yang pasti dia juga kalau investasi juga nggak main-main lah. Betul. Gitu loh. Nggak istilahnya cuma berapa triliun. Nggak. Jadi menurut saya sih harus berbenah untuk meyakini investor. Setuju Pak. Berbenahnya gimana? Ya berbenahnya banyak hal. Sebenarnya menurut saya investor dari luar itu, investor asing khususnya, itu menunggu kepastian hukum. Setuju Pak, benar. Jadi seperti kasus Pertamina. Ini mana nih kasus ini tenggelam ya? Terus yang kasusnya pagar laut kemana nih? Kemana nih? Jadi itu banyak kasus-kasus besar, apalagi nih nanti ada kasus apa lagi? Iya kan? Lah, kasus Pertamina saja sampai detik ini aja nggak ada perkembangannya bagaimana. Malah ya kasus yang sedang disorot tuh kasusnya Ridwan Kamil. Jadi menurut saya sih ini kan investor juga kan merasa tidak diyakini kan. Tidak yakin. Bahwa Indonesia itu benar-benar mau berbisnis. Kan kalau kita orang bisnis kan pasti kan ujung-ujungnya itu adalah lu serius nggak bisnis. Gitu kan. Kalau lu mau serius bisnis, lu beresin, gitu kan. Lu beresin tuh masalah, terutama masalah kasus-kasus korupsi. Itu baru satu. Yang kedua, soal tata kelola negara kita itu juga berantakan. Masih berantakan. Gitu loh. Jadi untuk apa ya? Kalau menurut saya begini, salah satu contoh, saya tidak mau mempromosikan si KDM ya, Pak KDM ya. Saya tidak mau mempromosikan beliau. Cuman sekarang begini, ini udah jelas orang yang benar, orang yang ingin maju malah banyak yang ditentang. Tapi orang yang istilahnya yang tidak menghasilkan apa-apa atau hanya sesaat, itu dibela-belain. Jadi ibaratnya sing waras ngalah. Loh, iya kan? Oke. Ini belum masalah baru KDM loh, belum nanti kasus PIP loh. Nah, itu harus dibuka loh.
Iya. Kalau bisa pas FM membuka kasus PIP loh. Ini apa sih PIP itu, gitu kan? Maksudnya efisien nggak sih memberikan PIP itu kepada masyarakat? Benar nggak jumlahnya dan sebagainya? Oke. Jangan-jangan ini hanya permainan bagi para caleg-caleg yang menang nih. Untuk nanti sebagai tabungan di tahun yang akan datang. Oke. Jadi ini sebenarnya banyak yang harus yang dikerjakan. Artinya Indonesia harus berbenah, dan kata Pak Jokowi terakhir nih yang beliau habis pulang dari Vatikan kan ya. Waktu itu sempat diwawancarain kan yang waktu pulang dari Solo itu Solo. Beliau hanya mengatakan bahwa Indonesia ini harus kompak. Nah, jadi kalau misalnya nggak kompak, ya begini. Tantangan global. Ya kan, kalau kita lihat pidatonya kan luar biasa. Saya akan gitu kan. Semua saya akan gitu. Saya akan bangun penjara koruptor di tempat terpencil. Saya pikir gini, pas tadi yang sebelumnya statement opini beliau, negara kita ini memang harus ada tangan besi untuk kebenaran, tapi ini yang belum kita temukan pemimpin. Saya udah mengunjungi kota China ya, itu ada kota di arah selatan ini, Luzhou ya. Nah, itu kalau di kita mungkin kota Jambinya lah gitu kan. Shanghai-nya Jakarta atau Beijing gitu kan. Nah, itu kota di selatan itu artinya di kota di daerahnya gitu ya, itu udah maju banget gitu. Nah, bagaimana mereka mengembangkan sebuah industri, tentu nggak ribet gitu ya. Disiapin lahannya. Kalau kita nggak cari lahan aja udah masuk makelar ya kan. Makelarnya dari mana? Bisa saja dari dalam pemerintah gitu loh. Benar. Wah, mengerikan sekali. Jadi nah ini memang yang harus dilihat Pak Prabowo. Jangan dia mendengar bisikan-bisikan sekelilingnya itu yang nggak jelas itu. Dia harus lihat dong gitu. Jangan masuk dia bisikan-bisikan. Coba dilihat itu MBG itu. Katanya yang keracunan 1%. Berarti 99% sukses. Arti sukses makanan bergizi itu kan bukan yang keracunannya. Yang dimaksud sukses itu kan berapa generasi kita yang sudah naik gizinya gitu. Bukan ya kalau mau 100% nggak keracunan ya jangan bikin MBG gitu kan. Dari logikanya itu aja udah logikal falasi gitu loh, mengartikan kesuksesan MBG itu gitu. Jadi saya pikir harapan kita di 2029 menemukan pemimpin yang bertahan besi untuk kebenaran, itu aja sih Pak. Setuju. Ada dua versi itu, kata Korea yang mundur karena kita pasien politik. Dan itu gelisah tuh Tapi menurut saya masuk akal mundur sendiri itu, karena situasinya kan tidak menguntungkan. Tapi perasaan dari menteri siapa tuh BKPN ya. Indonesia yang mendatarkan itu kayaknya nggak mungkin gitu lah. Itu kan sudah diresmikan Jokowi pada tahun 2024. Sampai dia mendaftar, berarti kan dia ingkar janji. Janjinya kan lanjutkan. Maka itu mendaftarkan, berarti kan nggak melanjutkan. Nah, kita dengar nyanyi aja. Janji rasanya. Kan gitu, kan? Iya. Selalu berani kritik, nanti kalau kita kampungan. Saya tidak heran LG mundur yang dari Selatan itu, karena bukan tidak pasti apanya tuh, politiknya saja, tapi juga penegakan hukumnya kan meragukan, terutama kasus korupsi, melakukan jujur dan adilnya meragukan, karena hukumnya ringan dan asetnya tidak disita semua, jadi koruptornya. Lalu ada pemalakan todong-todong, yang berserakan oknum dan yang tidak berserakan oknum, ormas atau apapun, kelompok preman, oknum-oknum itu banyak yang menodong pelaku usaha. Gimana mau nanam modal di Indonesia? Lalu masih ada lagi, kita kan tahu revisi undang-undang BUMN itu kan ada yang
direktur atau direksi BUMN kalau tidak melakukan bisa korupsi tidak bisa dituntut pidana korupsi. Waduh, enak bener kalau itu bisa dilakukan itu. Iya. Kan bertentangan dengan pasal 27 ya Undang-Undang 45 ya kan sekali bahwa setiap warga negara perlakuan hukumnya harus sama semua. Ini kok seolah-olah direksi BUMN nanti kalau disahkan ini jadi revisi undang-undangnya tidak dihapus. Kok seolah-olah itu bisa korupsi dilegalkan, kan lucu. Sementara yang lainnya ditangkap. Ini udah nggak benar. Katanya ingin memberantas korupsi, ternyata bikin undang-undang eksekutif legislatif yang pro terhadap koruptor. Kan sama gitu kan, dilegalkan direksi. Kalau ini jadi, kalau nggak jadi nggak apa-apa, bagus. Berarti bagus memberantas korupsinya kemungkinan. Dan inilah di negara kita, kadang pejabat eksekutif legislatif oknum-oknum isinya yang buat undang-undang, juga penegakan hukumnya di yudikatif ada oknumnya, kemungkinan seperti itu. Ya begitulah di negara kita, di mana investor nggak pada lari ke luar negeri. Ini katanya sih dapat investasi terbaru 30 triliun rupiah dari Hyundai dan Lotte. Tapi kira-kira akan mundur juga nggak ya kayak yang... Seperti biasa, gue mah kagak mau serius ke urusan begini, bro. Serius buat yang lain aja. Jadi gini nih, bro. Analoginya. Udah 5 tahun diajak pacaran, udah dibawa ke apartemen, tapi nggak kawin-kawin. Sidik punya sidik, didesek kawin. Nggak bisa, ormasnya banyak. Ormasnya itu mertuanya galak, nggak direstuin, banyak pungli. Wah, bingung juga nih, ya nggak? Gue udah bareng sama dia lagi 5 tahun, ya nggak? Gue tinggal bareng, gue paksa kawin, nggak bisa kawin-kawin. Dateng cewek baru. Oke, kawin apa nikah? Terserah dah, analoginya bebas. Dapat barang bagus. Oke, ya. Katanya dia mau duit lebih kaya gitu. Nah sekarang yang satu kena PHP kan katanya gelisah tadi lu bilang. Bener. Gelisah, pungli banyak, mertua cerewet, keluarga julid, pungli banyak, ormas banyak, iya enggak, korup banyak, bingung gak dikawinin. Akhirnya dia manut-manut minta minggat aja, tapi nggak ngejelekin, lakinya nggak dijelekin sama dia. Dia cuma bilang nggak cocok gitu, mungkin itu nggak cocok gitu. Sementara lakinya bilang gue yang putusin dia, gitu bro. Jodohnya gitu kalau gue analoginya. Nah, dapet cewek baru dah nih, ya enggak? Jadi judulnya itu kayak laki-laki kagak bisa dipegang janjinya nih, ya enggak? Dia foya-foya sama cewek baru, dikasihin tas Hermes, apa free PPN, enggak? Dikasih fasilitas, nggak usah bangun pabrik dulu. Setahu gue ya, dia belum bangun pabrik, cuman komitmen, ya enggak? Sementara yang ini ujuk-ujuk, oke, lu harus masakin gue sarapan pagi, ya enggak? Lu harus bikinin gue kopi, ya enggak? Iya. TKDN tuh bro judulnya, lu ngerti maksud gue lah. Iya, agak dalam ya nggak kita ngomongnya, analoginya agak liar soalnya. Jadi gue pakai perumpamaan aja, udah rajin bikinin kopi, bikinin sarapan, dia beliin tasnya buat cewek baru, gitu, dibeliin baju baru, PPN nggak usah produksi, barangnya boleh utuh masuk ke sini, kan kayak gitu tuh bro. Jadi udah ditikam berkali-kali, ya dia mohon maaf ya, gitu loh ke yayangnya, aneh pamit aja deh, lakinya merasa jago, gue yang putusin lo ya, bukan lo yang putusin gue, lo ngerti kata lo gitu bro. Oke. Kalau mau saya sih itu sah-sah aja ya. Kalau masalah itu ya nggak sepakat atau keluar tuh ya. Cuma mungkin bagi kita tuh perlu juga introspeksi juga ya. Sebenarnya ada masalah apa yang istilahnya membuat itu investor asing tuh jadi enggan sama kita gitu loh. Jadi kalau salah satu yang seperti dia bilang masalah revisi RUU TNI itu ya mungkin dari masukan juga, terus juga dari politik juga, kestabilan ekonomi juga.
dan macam-macam juga yang ada di dalam negeri juga kita harus istilahnya review juga ya, jadi introspeksi bagi diri kita juga gitu loh. Gimana kok bisa ke depannya bisa lebih baik lagi, dan investor kan pinginnya aman dan tenang gitu loh, dan bisa istilahnya bekerja, berinvestasi, menghasilkan yang bagus, yang aman, nyaman, tenang gitu loh. Jadi mereka istilahnya kasihlah istilahnya mungkin ketenangan sama investor tuh dengan memberikan yang terbaik lah, itu aja sih. Makasih. Ya, saya mau bukannya memihak Korea atau Cina ya, cuman saya mau menggambarkan berita yang simpang siur yang saya ketahui ya dari saya baca-baca ini ya. Jadi selama 5 tahun ini memang pemerintah kita ini memang ada menetapkan syarat dan ketentuan khusus di Indonesia. Nah, salah satunya itu mungkin ya komponen-komponen kita ini harus komponen-komponen yang diproduksi ini mungkin harus bisa bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Nah, yang kedua itu masalah transfer teknologi. Kesulitannya itu Korea ini seperti Jepang dan Amerika ya, mereka itu orang yang pelit sekali transfer teknologi. Nah, satu-satunya negara yang mau transfer teknologi itu hanya Cina. Jadi menurut saya kerjasama ini tidak banyak menguntungkan kita ya kalau tidak ada transfer teknologi dan juga kerjasama masalah komponen. Karena yang ketiga ini adalah Korea ini perusahaannya nggak mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Kalau yang perusahaan Cina ini saya dengar mereka mau kerjasama dengan perusahaan BUMN di Indonesia dan juga mereka mau transfer teknologi. Itu yang saya dengar. Jadi buat apa kalau kerjasama suatu negara itu tidak menguntungkan kita dengan tidak ada transfer teknologi. Dan juga untuk yang perusahaan Cina ini yang saya dengar ini yang namanya Huayong ya, kalau nggak salah ya, PT Huayong itu dia ini sebelumnya sudah ada perusahaan kerjasama di Indonesia untuk penambangan dan pengolahan biji nikel di Sulawesi. Jadi ya saat ini saya bilang ya bargain powernya dan juga keuntungannya itu lebih banyak kerjasama dengan perusahaan Cina. Karena yang terutama yang paling penting itu yaitu ada transfer teknologi, Mbak. Nah, juga kalau perusahaan kerjasama dengan perusahaan Korea ini dia maunya komponennya dari negara dia, apa mungkin dari perusahaan anak perusahaan dia. Kita tahu lah ya, gimana kalau misalkan komponen-komponen yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri, kita ambil dari perusahaan-perusahaan anak perusahaan dari Korea. Akibatnya apa? Nanti harga jual baterai kita di dunia global, di perusahaan-perusahaan nanti ke luar negeri, itu tidak akan bisa bersaing. Jadi menurut saya, pemerintah ini sudah tepat. Cuman ya perlu diawasin aja, jangan sampai ada kepentingan oknum atau pihak tertentu saja gitu. Terima kasih. Kalau saya melihatnya banyak investor yang tidak mau masuk Indonesia karena memang aturannya itu tidak konsisten. Aturannya tidak konsisten, bisa berubah-berubah, apalagi nanti ganti pemerintah, ganti aturan, belum masalah buruhnya yang rese gitu kan. Jadi memang jelimet lah kalau Indonesia. Makanya kalau mau benerin, mulailah dari pendidikannya dulu ya. Kemudian aturannya harus konsisten, tegas, yang salah ya salah gitu. Nah ini saya ambil contoh aja nih Pak, yang simple. Sekarang kan kita tahu nih, PBB di Jakarta nih Pak ya. Kalau NJOP-nya di bawah 2M, rumah kan harusnya gratis PBB-nya. Saya ada kejadian, waktu zaman Anies, zaman Ahok, NJOP di bawah 2M itu langsung free, gratis Pak. Nah tahun 2025 ini ternyata saya harus bayar katanya. Saya protes, saya tanya, kebetulan saya kan tinggal di Jakarta Utara. Waktu dicek, dia bilang, wah bapak ini punya apartemen di Jakarta Timur. Jadi karena bapak punya apartemen, ini PBB-nya nggak bisa gratis. Dia ngomong begitu. Saya bilang, Pak, saya udah jual
apartemennya itu beberapa tahun yang lalu. Kalau perlu saya buktikan dengan AJB-nya gitu kan. Oh nggak bisa Pak, Bapak harus ngurus di kecamatannya tuh di Jakarta Timur. Loh, kan saya udah jual. Saya jualnya ke si A, saya nggak tahu nanti si A itu udah jual lagi ke si B, si C. Masa harus saya yang urus? Kan mestinya sistem yang di Jakarta Utara itu bisa mengakomodasi agar saya sudah kasih bukti penjualannya, ya udah berarti walaupun nicknya masih pakai nama saya, harusnya nggak jadi masalah. Secara akal sehat nih ya, secara nalar. Karena saya bilang tahun-tahun lalu saya buktikan bahwa PBB saya tahun lalu nil. Oh nggak bisa Pak, sekarang sistemnya nggak bisa begitu karena ada pergub baru nih. Coba Mbak pikir nggak? Pergub baru nih, yang pergubnya yang gubernur baru nih bikin aturan seperti gitu. Yang menurut saya nih ini hal simpel tapi dibikin jelimet. Iya. Betul nggak Mbak? Ini yang kita yang di Jakarta aja loh Mbak. Ya kan kita kalau misalnya contoh lah, kita jual motor mobil, kita udah nggak mau nicknya nggak boleh, kita nggak mau pakai kita punya nick supaya kita nggak kena pajak progres, kan kita bisa minta Samsat untuk blokir, betul nggak Mbak ya? Nah harusnya kan dia mesti akomodasi itu ya. Pemda kita nih yang kita tinggal di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta. Jadi kita nggak harus mesti lapor ke sana ke sini. Apalagi kalau pertanyaannya kalau di luar kota bagaimana? Apakah kita harus urus sampai ke luar kota? Apalagi kalau saya cek dia punya aturan online-nya bisa melalui online, itu nggak ada form yang untuk bisa memblokir PBB, nick PBB kita yang masih dipakai oleh si pembeli yang lama, dia belum balik lama, nggak ada formnya menuju ke sana Mbak. Jadi betapa sulit dan jelimetnya aturan yang sengaja dibuat nih oleh gubernur yang baru ini. Ini sebagai contoh aja ya Mbak ya. Jadi saya bilang apalagi kalau orang namanya investor yang udah investasi nilainya udah TT, dia tuh pasti kagak mau lah yang bikin jelimet begitu loh Mbak. Gitu aja Mbak ya. Ini Pak Rosan ini sebenarnya ini ya politisi atau seorang pemikir strategis ya. Kalau Anda mikir panjang, kan someday LG bisa balik lagi invest di kita. Jadi kalau Anda berpikir panjang, sebenarnya nggak usah bikin rusak hubungan atau bikin tambah runyam. Biasa aja orang berpikir itu sudah nggak visible ke Indonesia, itu benar ya, karena mungkin ini masalah baterai listrik itu paling maju itu Ningte Setai ya, itu CATL itu yang Chongqing punya. Jadi mau gimana juga pasti kalah ya. Dia daripada invest rugi, mendingan dia cabut. Nah, semua alasan bisa diambil. Sebenarnya apa yang kita mesti dilakukan ya koreksi diri ya, perbaikin diri ya. Itu politik jangan banyak cawe-cawe yang nggak jelas ya, harus stabil ya. Siapa yang mau datang ke negara yang tidak stabil politiknya, tahu-tahu bahwa misalnya 5 miliar US dollar nggak ada 2-3 tahun berubah. Kayak itu yang pabrik di Hong ya, yang di demo-demo udah daripada pusing gua cabut aja lah walaupun rugi ya. Kan pengusaha itu punya ini juga, ngapain gua pusing, gua punya duit, gua invest aja di negara lain. Nah kita nggak perlu itu. Kalau bisa perbaiki, nggak bisa ya nggak usah ngoceh-ngoceh yang nggak ada gunanya. Kayak mau menang kontes pilpres aja, itu nggak elok ya. Makasih ya. Iya, jadi ini menurut saya itu terkait masalah LG keluar. Ya sebenarnya ini balik lagi sih, satu ya dari sisi kita mungkin secara politikal dan kestabilan politik dan ekonomi kita yang juga harus diberesin sih dari sisi hukum untuk penegakan hukumnya ya kan, peraturan perundang-undangan yang pusat dan daerah yang mungkin saling bertumbukan itu juga harus diberesin. Ya intinya PR dari pemerintah kita juga ada yang harus dirapikan, diberesin supaya kedepannya orang mau berinvestasi lebih mudah ya, dan lebih punya
keinginan minat gitu loh, ya kan. Terus pengurusan ini juga itu harus diberesin juga, yang mungkin cewek-cewek korupsinya tuh di sana sini tuh yang harus yang harus disingkat, yang harus dipotong gitu kan. Nah, kedua juga mungkin dari sisi hitung-hitungan pengusaha mungkin begini lah, karena secara market sebenarnya Indonesia tuh cukup besar potensinya untuk baik itu dari sisi produsen Jepang, Korea maupun dari China gitu loh kan. Makanya sekarang orang berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya di Indonesia. Coba ada yang dulu brand China mungkin kita anggap sebelah mata, sekarang kan sudah banyak begitu brand China electric vehicle-nya masuk ke Indonesia, ya kan. Terus Hyundai juga sama, kedua brand kan, antara Kia ataupun Hyundai aja gitu loh, nggak ada lagi merek selain dari itu. Tapi kalau dari China udah berapa brand yang masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini masalah kalah perang doang nih secara trending marketnya gitu antara Korea dan China ya. Jadi kalau dibilang LG keluar, mungkin perhitungannya dia kalah hitungan dengan China. Kenapa? Karena brand yang masuk ke Indonesia cukup banyak gitu loh, potensi pasarnya cukup banyak gitu kan, dan mereka berani invest besar gitu loh. Karena memang si China ngelihat market Indonesia besar kata gitu. Itu juga bisa dibuktikan kenapa? Satu, contohnya yang taksi Vinfast itu sudah buka pabrik di Subang gitu, lebih BYD sudah buka pabrik juga gitu kan. Jadi bisa dibilang bukan yang nggak menarik gitu ya, menarik gitu loh ya kan, menarik pasar market Indonesia ya. Cuman secara hitung-hitungan data kertas dia nggak bisa fighting nih dengan lokal yang ada dari mana nanti berada gitu loh kan. Ya kan, alasannya pasti kan gitu, judul-judulnya ya, alasan 1000 alasan bisa dibuat gitu kan dari pihak mereka ya. Cuman makin datanya secara marketnya, PIP-nya apa segala macam mereka nggak mukul nih ya kan. Itu yang buat jadi mereka udah deh kita keluar aja deh, kadang kayak mungkin kalah strategi ya kan, kalah apa kita nggak ngerti lagi gitu. Karena mungkin vehicle itu sekarang, electric vehicle sekarang ke depannya udah nggak tahu marketnya seperti apa gitu loh kan. Karena orang sudah mulai ya mungkin atau 11 dengan mobil hybrid juga orang mulai ke situ gitu loh ya kan. Karena 100% kayak infrastruktur juga di Indonesia juga belum mendukung gitu kan, untuk bisa charging dimanapun orang bisa pakai di SPBU gitu loh, masalah swap stationnya gitu loh. Jadi ya banyak hal yang itu menurut saya sih. Itu aja sih. Terima kasih. Mengenai alasan asli ya Kak ya, menurut saya hanya LG yang tahu Kak. Yeah. Lalu dia publish reasonnya itu, menurut saya juga benar atau tidak, saya sendiri subjektivitas saya mengatakan enggak sih Kak, enggak benar. Tapi dia cari reason itu. Yeah. Yang saya lihat ya Kak, mungkin saya salah Kak. Dia ini mungkin sudah ditikam berkali-kali atas inkonsistensi kebijakan pemerintah Kak. Maksudnya begini, kita ingat dulu ada kewajiban TKDN Kak. Terus ada hilirisasi. Saya bisa salah Kak, tapi sepengetahuan saya, mobil China masuk ke Indonesia dengan enak tanpa perlu bangun pabrik terlebih dahulu Kak. Saya bisa salah, saya bisa benar, tetapi sepengetahuan saya, Wuling masuk atau siapapun BYD masuk itu pabrik belum dibangun. Tetapi kebijakan pemerintah yang dulu wajib bangun supaya dapat insentif. Jadi saya ngelihatnya LG ngelihat kalau dia mau buka-bukaan, jangan Kak. Kembali lagi subjektivitas saya yang melihat ya Kak ya. Adanya inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan yang akhirnya menikam Hyundai habis-habisan Kak. Bertubi-tubi mereka ditikam dengan pemerintah memberi karpet merah ke China. Saya beranggapan begini, nggak benar dan nggak salah. Saya nggak bilang saya benar ya Kak ya. It's okay. Tapi yang terjadi menurut yang saya lihat itu
pemerintah memberi karpet merah ke Cina, tetapi di sisi lain di LG dia press habis gitu. Saya nggak bela Korea. Korea itu menurut saya cukup rasis juga sih Kak. Tetapi kalau kita bicara bisnis kita harus fair, ngelihatnya profesional Kak. Pemerintah nggak boleh seperti ini kalau memang benar. Akibatnya yang terjadi apa? Ionicnya kan mahal. Waktu masuk pasti kena ini. Iya, waktu itu aku naksir banget yang Ioniq 5 itu. Beberapa tahun yang lalu ya, 890 JP. Sepengetahuan saya BYD Seal segala macam itu masuknya utuh Kak, tanpa pabrik. Jadi CBU ya, CBU berarti ya. Iya. Jadi bisa saya katakan bahwa pemerintah inkonsisten dan ini bahaya, alarm buat luar. Saya sempat baca Korea akhirnya invest di US yang terjadi. Dan saya mungkin salah, tapi saya sempat baca artikel itu Kak. Jadi yang terjadi udah kitanya nggak, ini dia pun nutupin, dia nggak buka. Tetapi yang terjadi di lapangan ini kita mencoba menerka akhirnya Kak. Padahal reasonnya itu nggak make sense gitu. Betul. Yang pertama di Indonesia dipaksakan listrik, sementara di luar sepengetahuan saya US itu masih hybrid teknologi yang dipakai. Mungkin ada kepentingan penguasa dulu ya Kak ya, memaksakan mobil listrik. Tetapi di Amerika sendiri yang maju masih hybrid gitu. Itu satu. Terus itulah saya lihat berputar-putar dengan berbagai problem, akhirnya yang terjadi Hoyo. Saya sendiri nggak ngelihat sampai saat ini Kak, yang berita berseliweran Hoyo ini belum menginvestasikan juga, baru hanya sebatas bicara. Apakah akan terrealisasi? Kita juga nggak tahu. Mungkin Mas FM punya. Kalau nggak salah, dia ada di Maluku Utara deh. Hoyo ya, tetapi apakah dia benar menginvestasikan sejumlah 8,8 miliar US dollar? Sepengetahuan saya belum juga Kak. Karena invest sebesar itu pasti bertahap. Yes. Dan apakah akan dia lari juga? Kita juga nggak tahu. Dan siapa di belakang Hoyo? Apakah itu nomini or boneka? Kita juga nggak tahu kan Kak. Yes. Karena LG sendiri masuk, konsorsiumnya dibentuk dengan siapa? Dengan Opung kan? Kita tahu itu konsorsium dibentuknya siapa-siapa aja. Itu aja sih. Ini kan lagi-lagi ya, permasalahan kita ya sebatas ini. Kenapa akhirnya investor tuh pada cabut? Dan investor yang bertahan karena sudah tahu celah, sudah tahu celukan, sudah tahu berapa yang harus diisi, berapa yang harus ditulis, ya nggak sih? Ini kita bukan lagi berprasangka, kita hidup di alam Indonesia kita bersama ini udah beberapa pemimpin, beberapa permasalahan, beberapa kejadian. Artinya masyarakat sudah dididik baik, didoktrin baik sama negara, sama si penyelenggara pemerintah buat berasumsi, bukan lagi liar, berasumsi fix. Jadi kalau masalah legal yang disampaikan ke siapapun pelaku bisnis masyarakat, saya rasa itu nggak ada yang nggak by design. Itu sih. Ya, kalau saya menyorotinya di bagian negosiasinya ya Bu ya. Oke. Itu tim kita benar nggak sih bisa negosiasi ya? Sekarang ini yang udah kelihatan nyata-nyata baru kelihatan ini, tarif Trump aja awalnya 32, setelah tim dibentuk khusus katanya untuk negosiasi jadi 47. Malah naik ya. Malah naik. Jadi itu 32 ke 47 aja ada selisih 15. Jangan-jangan tuh buat masuk ke tim negosiasinya. Apakah di LG juga demikian? 5 tahun loh nego katanya. Kenapa nggak jadi? Ini berarti ada yang salah sama tim negonya ini. Takutnya sih gitu ya. Kita sih nggak berprasangka buruk, tapi curiga boleh dong. Biasanya kalau misalnya dia bilang sudah ada langsung dari China apa itu. Nah itu kita pikir deh, itu yang tambang-tambang China itu mereka sekarang punya pelabuhan sendiri malah. Di tempat tambangnya langsung ada tabung-tabungan, bisa langsung keluar dari situ. Nah itu mentah apa setengah jadi atau gimana kan kita nggak tahu juga ujung-ujungnya. Jadi ya sangat berbahaya sekali ya kalau semuanya nggak dibuka transparan. Itu ngeri saya. Ini tim negonya nego ngapain dan kenapa LG beda omongannya sama yang di Korea sama di Indonesia.
Nah ini ada apa? Itu pasti ada sesuatu yang tidak transparan. Itu aja. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah akhir bulan April saya kan ada ngomong, Pak Prabowo kok aneh sih, gara-gara LG mundur itu katanya nggak apa-apa, kita ini kan negara kaya, pasti masih banyak yang mau kayak gitu. Kan aku ngomong itu yang lalu, kok aneh sih gitu ya. Terus saya masih dengar Pak Erick Thohir itu masih bijaksana ngomongnya. Ya itu ada masalah, nanti diberesin lah gitu loh. Lah itu gentle ya. Iya gitu loh. Iya itu ada masalah, nanti kita bicarakan, nanti diberesin gitu ya. Terus aku masih lega gitu ya. Aduh Pak Prabowo ini telepon setan tau orang ngerti aku gitu ya. Terus hari ini pas FM ngangkat kayak gini, berarti ini semua dari cekokannya si ini. Siapa menteri ini? Siapa? Menteri Roslan. Investasi. Iya, Rosan Roslani. Yang lalu saya pikir ya, Rosan Roslani ini udah pernah di Amerika. Saya pikir sih orangnya udah kayak keren gitu ya. Keren itu artinya elegan gitu ya. Lah kok cara ngomongnya seperti itu ya? Maksudnya gini loh. Kita ini hidup itu ya, yang paling mahal adalah belajar dari kesalahan. Iya. Guru yang termahal itu adalah pengalaman itu. Jadi kita harus berubah dari semua kesalahan gitu ya. Siapapun juga. Dan lagi pula apalagi LG ya. LG bagaimanapun juga kan masih ada investasi di tempat kita. Dan kita itu kan nggak boleh musuhan kepada siapapun. Walaupun kita nggak suka ya itu urusan lain gitu loh ya kan. Kalau misalnya ada 5 yang investasi yang nawar gitu ya, terus ya udahlah LG dikerek noae, it's okay, nggak masalah. Tapi ya nggak perlu diekspos dengan cara seperti itu dong. Yang apa itu namanya, enggak, kita yang mutusin ini nih namanya seperti orang tolol yang biasanya defensif. Jadi kayak counter attack ya. Iya, jadi salah itu nggak mau ngakuin salahnya tapi defensif, maksudnya ngelak gitu loh, artinya alasan. Lah ini biasanya kayak gini-gini lah. Hal yang seperti ini sekarang Mbak Nena bisa nggak dibayangin kalau dibalik ya posisinya, LG yang ngomong seperti itu, Indonesia yang investornya. Apa nggak netizen Indonesia? Apa nggak netizen Indonesia nyerang ke LG? Iya kan? Lah ini kalau netizen Korea nyerang, masalahnya gini loh, kita itu harus bisa ngerti gini ya. Kalau China itu cara mereka adalah kita hidup bersama, gitu loh. Kita hidup bersama, mereka itu memaklumi yo pancene ngono wis Indonesia ke diapak nomane, karena mereka kan tidak pernah mau intrap di inside country gitu loh. Aku cuman doing business with you, tapi aku nggak ngurus rumah tangga lu, gimana gua nggak ngurus. Lu mau berantem, lu mau tongkrek, lu mau cerai, terserah lu kan kayak gitu. Asal nggak berpengaruh pada bisnisku gitu ya. Iya, nah itu China gitu loh. Lain dengan Jepang, Amerika kayak gitu ya, negara yang udah naik ke atas gitu ya. Mereka nggak ada waktu untuk ngerteni kamu ya, pokoknya gini loh, ini ya ini, rule is rule, titik jalan nono iki, titik selesai. Lu nggak bisa, ya sudah nggak usah letakin, nggak usah dikerjakan kayak gitu loh. Lah itu mereka beda. Akan tetapi di sini juga masih banyak, ini yang sebuah kritik juga ya, pada kaum elit, baik itu dari dosen, itu pengamat, itu apa, sukanya sampai detik ini masih nggak ngerti kalau yang namanya nikel dan tambang lainnya itu teknologi China itu masih nomor 1 ahead dibandingin teknologinya Amerika dan Eropa. Dan Cina lah yang mau mentransfer teknologi kepada kita, sementara kalau mereka yang lainnya tidak mau, Mbak. Ini yang membuat Indonesia dulu tuh Pak Jokowi milih China. Jadi bukan Pak Jokowi ngepro China atau Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu ngepro China, bukan, tapi memang satu-satunya yang cooperate mau, maksudnya
secara friendly bekerja sama itu adalah China gitu loh. Kalau yang lainnya nggak mau, lu kalau mau gue yang punya duit kok ya lu nurut aku, gitulah kira-kira. Kalau Eropa Amerika itu sifatnya ngono karena mereka memang udah keburu naik di atas. Apalagi yang namanya Amerika, tahu apa enggak kemarin itu di Hong Kong investasi dari Warren Buffett dan sebagainya itu mendadak ditarik. Terus habis itu Cina melepas treasury bond US Treasury-nya Amerika 1,7 triliun. Terima kasih. Seperti ya, contoh Prabowo ada kelebihan dia pertama waktu disumpah dia pergi ke market Tiongkok kan. Nah, dia pandang, dia pintar. Saya juga lebih, saya nggak muji kan gitu, manusia itu nggak ada sempurna. Tiongkok dulu kan mau bangun Afrika kan, ya nggak? Bantu yang susah-susah, bantu dia tanam-tanam. Tapi Korea mau nggak, Jepang mau nggak? Amerika nggak mau kan, bilang Tiongkok mau jajah Afrika, bener nggak? Tiongkok tuh nggak ada punya jiwa begitu dari dulu. Bangsa kita, saya memuji ya, dari dulu Tiongkok kan sebelum kita merdeka beberapa tahun lalu kan, jadi di Jawa, di Kalimantan kan kita turunan semua hidup damping, sudah dukun damping cara damping damai itu, nggak mau macam-macam, bener nggak? Nah, sekarang Korea kita kembali ke ini, dia punya unit kan saingin tau nggak, mahal. Anak saya beli hampir 1 miliar tau nggak? Gila nggak? Saya bilang jangan beli, nggak apa deh, cobain. Nah, kenapa nggak beli BYD kan murah kan? Gitu. Iya sih. Dia mau cuan gede-gede. Kok Tiongkok kan enggak. Ya kalau misal cuan cincai-cincai, maka ada bahasa cincai-cincai itu nggak? Gitu. Tiongkok tuh nggak mau kalau bisa hidup berdamping secara damai. Dari dulu zaman Sampokong ke sini. Ya enggak? Ya cuma ya masing-masing suatu bangsa ada kelebihan dan kekurangan, bener nggak? Gitu. Korea sekarang kacau kan, dia punya sistem presiden kan? Ya saya sih nggak jelekin, gitu loh. Coba deh mereka damai ke Korea udah gabung dia satu, kan hebat kan negara dia. Yang Korea ada kelebihan dan kekurangan gitu loh. Gitu. Jadi udah jadi dia mau pergi-pergi dah. Kita bangsa Indonesia tuh istilahnya Tuhan sudah mengkasih negerinya bisa mencukupi penghidupan, saya nggak bilang surga ya nggak? Setuju. Bisa mencukupi, cuma kita bisa mengelolanya gitu loh. Pertama pun ada ketegasan hukum, tau nggak? Jangan pandang bulu kayak pandang rambut ya, saya nggak mau tahu deh. Iya bener aku. Jadi kalau itu pasti ada keadilan, ya nggak? Itu negara kita tuh ya bilang termasuk cukup lah menghidupkan rakyat kita, negara tropis kok. Kita nggak usah bilang industri dah ya nggak? Nah, tanam apa kayak gitu, tanam sukun kayak bikin tepung gitu ya, tanam sukun dah besok deh ya. Oke, jadi kalau kita dengar penjelasan dari Menteri Pak Ruslan itu kan sebenarnya karena kelamaan, jadi dari pihak Indonesia ngomong udah lalu kelamaan, kebetulan ini ada peserta konsorsium juga sebenarnya. Jadi Huayu itu sebenarnya peserta juga, tapi dia bukan yang kita. Jadi sekarang dia oke, kalau LG itu aku yang masuk lah gitu. Jadi dia yang jadi lead. Nah itu dari sisi itu. Tapi memang ada pasti ada sesuatu lah kenapa negosiasinya itu begitu lama, ya kan? Tapi kalau ngomong bahwa misalnya pemberitaan dari Korea Selatan itu bahwa kondisi politik, menurut saya itu malah terbalik. Mungkin LG kesulitan nggak bisa mutusin karena kondisi dalam negeri dia kan kita tahu itu kan, gejolak sampai presiden dimakzulkan kan, dan jangan lupa itu yang namanya konglomerat dari Korea itu mirip lah dengan yang di Amerika, itu ada yang namanya lobby lah segala macam, itu terkait erat banget dengan kondisi politik mereka. Jadi kalau undang TNI kan baru-baru ini dan nggak terlalu itu kok, memang ada protes-protes ya itu biasalah, kita kan demonstrasi, tapi nggak sejauh itulah mestinya. Kalau biasanya tiada rotan akar pun jadi ya, ini tiada akar rotan pun jadi. Jadi ternyata yang lebih menguntungkan China daripada dengan Korea, menurut saya gitu. Ya kita itu kalau selesai itu dan itu dong, maka kita ditolak terus malu kan. Ya selamat ya Pak Ruslan, dan benar nih. Terima kasih Nina. Jadi Pak Rosan ini apa perlunya sih orang udah hengkang masih ngomongin ini, kan cuma cari nama ya, bahwa kami yang putusin dulu, orang udah nggak cinta udah putus ya kan,
Ya udah, nggak usah merendahin orang seolah-olah kita paling benar. Koreksi diri lah, banyak hal yang kita nggak pernah koreksi kan, seolah-olah kita udah paling benar. Coba lihat apa yang diucapkan Otum. Semua salah ini, kita yang ngomong aja disebut ini ngomong lagi nih kampungan. Nah iya, jadi semua rakyat kita rakyat kampungan semua. Jadi mereka memimpin orang kampungan. Kemudian ya itulah ya, maksud saya bukan kita suka kritik ya tiap hari, memang dikritik aja nggak berubah. Pak Prabowo kemarin ngoceh-ngoceh di buruh, memang bisa delivery itu tanpa ada outsourcing. Kemudian produksi kita bisa bersaing dengan negara lain. Kan itu inti masalahnya, bukan janji asal janji, nggak pakai modal, ngoceh aja. Kemudian hal-hal gitu ya, kita LG udah ngomong, ini ketidakstabilan politik, memang kita amburadul. Coba wapres yang nggak jelas bisa tahu-tahu muncul, jadi wapres. Itu gimana? Itu konstruksi politik kita itu nggak jelas kan? Jadi apa aja bisa dibikinin undang-undang, keluar itu barang. LG jelas mengkomplain, dia sudah lebih dulu ke sini ya. Kita sangat rasional, bisa kita kalau berpikir kasihan dia udah invest ya, oke lah barangnya mahal, itu saya setuju ya. Ioniq ya, Hyundai Ioniq itu kenapa 1 miliar lebih ya, ada yang 1 miliar lebih. Begitu BYD keluar cuma 300-400 udah canggih. Itu hampir berapa kali. Maksud saya, tapi ya mereka sudah lama invest ya. Perubahan zaman, teknologi juga mempengaruhi keputusan orang mau invest apa enggak ya. Tapi apa yang bisa kita kerjakan ya, kita kerjakan, perbaiki ya. Itu BYD jadi nggak di situ, premannya gimana urusannya? Bisa sampai preman mengganggu investasi yang jumlahnya triliunan ya, ratusan triliun. 80.000 tenaga kerja dibutuhkan di situ. Keren banget ya. Itu apa tidak merusak reputasi kita? Terus kita cuma menganggap itu seolah-olah seperti biasa. Ada wamen yang mengatakan mau minta THR biasa aja, itu budaya kami. Ya rusak, kita gimana mau bersaing sama bangsa lain? Kita cuma inward looking ya, melihat diri sendiri aja. Oh pokoknya kita hebat. Apalagi Bapak Presiden sering ngomong kita negara besar dengan suara gemetar gitu ya. Saya ngeri ngelihatnya. Besar apanya? Korupsinya yang besar. Korupsi kapan dibenahi? Kita udah menuju prestasi yang luar biasa selama 6 bulan ini. Prestasi apa? Makan bergizi gratis yang semuanya jadi Apa efek ekonominya? Apa efek kesehatannya? Oke lah jangka panjang ya. Tapi itu mesti Anda kalau mau quick win, jangan menunjukkan sesuatu yang jangka panjang. Mungkin 10 tahun lagi anak-anak itu baru tumbuh sehat dan menjadi generasi bagus ya, menyerap ilmunya bagus, tapi bukan dengan cara membombasti segala hal. Anda belum berprestasi kok, ngocehnya banyak. Saya udah begini begitu, jadi rakyat udah muak. Kerja nggak ada, ngoceh terus, anggaran habis, korupsi jalan terus. Hakim korupsi juga, hakim dagangin, itu paling sebel itu. Hakim sudah disumpah kayak mewakili Tuhan ya, tapi mereka dagangin wewenang, luar biasa rusak. Makasih. Ya mungkin LG udah menghitung ya, kalau dari alasannya 5 tahun, mungkin ntar kalau pergantian kekuasaan dia keluar biaya lagi, atau dia harus dukung pemerintah untuk mensponsori pemilunya atau gimana. Saya sih pernah kerja di perusahaan China ya. Jadi kalau jadi mereka mungkin menang tender karena paling murah gitu. Cuman dalam perjalanannya itu ntar tiba-tiba ada biaya apa lagi tuh. Jadi nggak belum tentu bayarnya segitu.
lebih mahal. Kenapa? Karena mereka juga ada ini ya, kasih juga ke pejabat-pejabatnya gitu loh, yang tanda tangan, yang setuju ini. Rekomendasi, saya butuh rekomendasi ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya China itu kan dia lebih murah, nih jadi dia bisa menutupi kos-kos kayak gitu nih, ada kos-kos tambahan kayak gini gitu loh. Jadi mungkin harga jualnya masih bisa bersaing lah. Tapi kalau cincai ya. masih bisa untung lah intinya. Mungkin ya kalau menurut saya. Jadi ya menurut saya sih China mungkin ya pasti bisa menang saingan lah dibandingkan Korea gitu ya. Perusahaan Korea. Jadi ya wajar saja lah, mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan kayak Elon Musk gitu-gitu dia nggak mau ya, karena mungkin harus nutupi biaya-biaya yang tak terduga itu. Gitu aja mainnya. Oke, terima kasih Pak Teddy. 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 masih dibuka. Kita menyoroti mengenai hengkangnya LG dari konsorsium mega proyek produksi baterai mobil EV di Indonesia. Menurut New Delhi, Korea Selatan, Korea ini mengalami kegelisahan karena ketidakpastian politik di Indonesia. Didi Tony, selamat pagi. Pagi kakak. Oke, tumben nih kesiangan masuknya. Iya, nggak kebagian jatah. Kirain mau ikut hengkang juga, kan ku bisa menangis Bombay. Oh enggak mungkin. Aku harus banyak belajar justru sama senior-senior di sini. Setuju, betul banget. Oke, silakan Didi Tony. Saya mulai dari RUU TNI ya kak ya. Tadi ada kecolek. Buat saya RUU TNI ya nggak tahu ya kak ya. Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Tapi gini, kita ditunjukkan belakangan ini penunjukan direktur Timah ya. Yang rupanya apakah ini merepresentasikan RUU TNI? Saya juga nggak tahu. Tapi langsung dibilang, dinyatakan itu tidak aktif. Ya saya nggak tahu lah apa maksudnya itu. Apakah sampai tidak ada orang sipil sampai harus TNI, atau ujung-ujungnya saya tanya apakah ini pergantian pemain? Nah itu ngerti ya kak? Paham. Ya kak ya. Oke, sekarang saya lari ke tingkat RRC dan Korea ya kak. Kayaknya tadi dicolek sedikit sama Pak Teddy. Terus yang pagi-pagi juga udah ngomong very detail dan benar. Saya ngelihatnya gini kak, tingkat toleransi China dengan Korea itu berbeda mungkin kak. Mungkin Korea nggak bisa mentolerate sulitnya perizinan, banyaknya ormas gitu ya kak. Sementara China ya kita tahu lah, ya udahlah merem-merem mata aja lah. Yang penting nggak mengganggu sampai bagaimana. Kalau sampai mengganggu baru dia akan bunyi. Tapi kalau suap uang ya tadi kan udah dicolek ya, yang penting ada suap dikit-dikit ya udah, sejauh masih bisa di cover dia akan jalan. Itu saya ngelihat ada perbedaannya, apalagi dengan bule itu kan nggak bisa mentoleransi pungli. Jadi kalau kita lihat Lego bisa di Vietnam, terus perusahaan-perusahaan lain larinya ke Vietnam yang bule, iPhone segala macam ya. Karena di sana nggak ada. Dan bule itu tidak mentoleransi kesulitan, pungli, premanisme. Jadi saya lihat China bisa jadi ya dia bisa mengaccept itu sejauh bisa di cover. Ya udah, kalau Korea, aduh maaf ya gitu, berat gitu loh, nggak buat mereka. Makanya kenapa mungkin perizinannya, kak jujur aja ngurus perizinan tadi Pak Andreas ngomong, dan di saya pernah bantu klien saya untuk urus OSS kak. Itu ujung-ujungnya itu duit juga kak. Nggak ada itu. Kalau mau dibilang disederhanakan, bullshit lah kak itu. Jadi secara sistem seolah-olah ada, tapi sangat sulit kak di dalam. Jadi akhirnya orang harus hire orang dalam untuk bantuin pelaporan OSS. Itu contoh kecil lah kak. Nah, contoh kecil lah yang tadi saya sebut, tingkat bisa diterimanya itu saya mungkin analogiin seperti rakyat Indonesia kak. Dia bisa menganalogi permisif, belakangan akhirnya menjadi
udah nggak apa-apa korupsi lah, udah mau gimana negara kita udah seperti ini gitu loh Kak. Sementara Bule nggak bisa kayak begini, Korea nggak bisa gitu loh. Kalau pejabat-pejabat datang minta kangtau, minta ini, minta itu, nggak bisa. Nah, yang saya maksud rakyat ini bisa mentoleransi, contohlah penjajahan kecil dari pejabat ke rakyat yang kita bisa toleransi. Apa itu Kak? PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu bentuk penjajahan Kak menurut saya. Tetapi rakyat kan oke aja harus bayar PBB. Contoh Kak, karena apa? Secara logika saat kita bangun rumah, PPN bayar sendiri aja kita harus bayar. Sampai kita tinggal tidur di dalam rumah itu kita dipajakin. Itu contoh saya bilang penjajahan. Sekarang saya balik, oke, kita bayar pajaknya. Tetapi apakah itu balik ke rakyat? Kan enggak Kak. Mungkin 10%, 20% aja akhirnya turun ke rakyat. Contoh kecil lagi Kak, kita lihat perbedaan disparitas harga antara STNK nih mobil Indonesia dengan Malaysia. Indonesia sedemikian tinggi, tiap 5 tahun harus ganti. Sementara di luar negeri enggak. Nah, uangnya kemana semua Kak? Jalan tetap bolong, tetap rusak, pemeliharaan nggak ada, kumuh di mana-mana, kan gitu contoh Kak. Saya cuma ngelihat, ya negara lain ada yang bisa accept, nah yang ini nggak bisa. Karena apa? Lamanya dia proses itu pasti di dalam penuh dengan masalah. Karena apa? BYD sendiri aja akhirnya teriak kan Kak. Nah, berarti ada sesuatu yang jadi catatan saya satu Kak. Jangan pemerintah seolah-olah berlindung di balik lamanya ini tanpa mengerjakan PR-nya. Apakah dengan Cina datang seolah-olah tugas pemerintah kelar? Kan enggak. PR-nya semua masih banyak numpuk dan saya ngelihat seolah-olah cuci tangan, tenang aja, ada Cina. Tapi intinya premanisme, ormas, pungli semua kagak betul. Saya cuma mencatat yang dinyatakan oleh Roslan itu seperti itu. Lu seolah-olah udah Cina terus udah gitu. Ya, jadi so nothing to worry about, ada China kok yang gantiin dia gitu ya, seolah-olah seperti itu. Way of your thinking gitu loh. What the hell gitu, lu pejabat ngomongnya enak banget gitu. Sementara kita tahu di depan mata kita problemnya segitu banyak gitu loh. Ini seharusnya menjadi kickback buat pemerintah. Oh ya kenapa dia delay lama? Mengenai ada China, ya udah Cina memang ada, ya udahlah, it's fine. Saya cuma bilang jangan seolah-olah Anda menaifkan semua itu problem di depan mata dengan datangnya China. Itu aja Kak tambahan dari saya. Saya melihat ada 2 poin. Yang pertama, kita sekarang sedang hidup dalam yang satu hidup realita, yang satu hidup dengan posisi teoritis dan konseptual saja. Realita sudah ditunjukkan sama si KDM, dia tidak banyak cincang, tidak banyak teori dan macam-macam. Dia melakukan sesuatu memang yang harus dilakukan, tapi kita belum tahu hasilnya. Kita akan tunggu beberapa saat lagi mana yang memang dibutuhkan negara ini, seperti KDMK atau seperti yang sudah-sudah. Kalau saya lihat yang sudah-sudah udah terlalu lama nggak ada hasilnya juga gitu. Barangkali ini KDM salah satu terobosan. Yang kedua, kita lihat banyak panggung depan, panggung belakang yang berbeda. Boleh panggung depan, panggung belakang itu boleh dilakukan, tapi jangan yang nggak jujur gitu. Artinya salinglah sinergi gitu. Jangan sebenarnya misalnya kayak sekarang si Sabar Roslan bilang kita sudah ada penggantinya Cina, padahal dalam hatinya dia juga tahu kita punya problem nih pasti. Jadi dia seolah-olah bersandiwaranya sudah keterlaluan juga gitu loh. Mestinya kan Cina masuk, Korea masuk gitu loh. Artinya jangan sampai orang kalau sudah mau masuk jangan sampai jadi keluar gitu loh. Ini yang paling penting gitu. Nah, berarti apa? Berarti ada something. Nah, mudah-mudahan si KDM ini kan dia juga adanya di mana, di daerah Jawa Barat. Nah, ini KDM kan udah tahu masalahnya dan KDM sudah sedang membereskan itu. Apakah ini berhasil apa tidak? Kalau memang ini berhasil, model KDM ini yang harus di copy paste untuk daerah lain, termasuk bagaimana dia menangani ormas dan lain-lain, bagaimana dia turun ke jalan. Memang butuh modal. Kalau kita lihat kan KDM kesana kemari kan bagi-bagi duit aja itu juga. Nah,
Cuma modal itu kan bisa dihitung sebenarnya. Kalau ini benar itu bermanfaat, dan itulah cara, saya bilang Indonesia, caranya Indonesia itu harus seperti itu. Banyak gitu loh, kalau memang seperti itu gitu. Hanya memang ini, ya saya nggak bisa katakan KDM berhasil, ya tunggu ini. Mungkin hitungan bulan lah ini kelihatan hasilnya seperti apa. Itu saja yang menurut saya contoh yang memang sedang ada di Indonesia, yang sebenarnya kayak apa sih Indonesia, karena nggak bisa kita ngomong teori kayak negara lain apa segala. Jadi Indonesia adalah Indonesia, barangkali ini jalannya. Terima kasih. Kelihatannya hari ini semuanya langsung tancap gas ya. Saya coba melihat dari persepsi yang agak sedikit berbeda ya. Saya melihatnya begini, LG mau hengkang atau apapun, sebenarnya ini adalah proses bisnis, investasi, murni. Artinya apa? Situasi dunia ini sekarang sangat tidak menentu. Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, segala sesuatu itu berubah begitu cepat. Bahkan kalau kita bilang anggota DPR kita, DPR RI, yang masih banyak yang usianya udah setengah abad ke atas, mungkin mereka sulit sekali mengikuti, membuat aturan-aturan baru yang mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi. Undang-undang ini belum kelar, sesuatu udah berubah, harus diuber, bikin lagi undang-undang baru yang berkaitan dengan bisnis. Nah, apa yang saya maksud di sini? Sebenarnya saya melihat LG mau hengkang pun ya udah, monggo-monggo aja. Kenapa saya mengatakan gini? Karena faktanya kita di Indonesia, kalau kita bicara contoh mobil listrik, di Indonesia itu pertama kali begitu bicara listrik, mungkin sekitar 7-8 tahun lalu, itu sepertinya, waduh ini mobil luar biasa. Merek Tesla lah, harganya miliaran. Datanglah satu Hyundai, mengatakan investasi bikinlah di Indonesia, tetapi harga yang diluncurkan juga luar biasa tingginya. Gitu? Ini ada kenyataan karena waktu itu mereka melihat peluang. Ya juallah Ioniq segala macam dengan harga yang mendekati 1 miliar segala macam. Kemudian tiba-tiba datanglah Cina yang tanpa buka pabrik udah mulai bisa masuk barang. Tetapi tentu ada perjanjian dengan pemerintah kita dengan syarat harus buka pabrik dan lain-lain. Dan terjadilah mulai keseimbangan harga yang hari ini kita lihat. Ini nyata kan? Lantas kita bicara apa lagi yang contoh sederhana lain 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu, itu yang namanya ojek pangkalan, komplain, yang namanya ojol, komplain, demo, kemana-mana. Tetapi hari ini kita lihat semuanya berubah. Saya pikir Korea pun juga monggo-monggo aja, dia akan menilai Indonesia. Apakah saya masih pantas nggak? Apakah saya masih mau nggak investasi? Kalau mereka nggak mau, ya udah, kita nggak ada memberikan toleransi kemudahan yang sedemikian rupa. Ya, ini satu sisi yang saya lihat. Saya mau mengatakan apa? Bahwa sekarang ini memang terjadi perubahan begitu cepat dan Indonesia juga harus bisa menyesuaikan diri. Yang prinsip Indonesia itu tidak memblok ke timur maupun ke barat, baik politik Indonesia maupun bisnis. Saya lihat sejauh ini Pak Prabowo dengan caranya Pak Jokowi masih sama. Dengan Amerika juga oke, dengan Cina juga oke, dengan Korea juga oke. Kalau turunannya seperti LG ini, menurut saya ini adalah turunan bisnis saja. Tetapi saya tetap mau mengatakan kepada pemerintah, terlepas dari LG, suatu kebijakan yang tidak boleh ditawar-menawar terhadap pejabat pemerintah dan lain-lainnya untuk menegakkan aturan kita semakin baik, untuk membuat birokrat kita kerja semakin baik, efisiensi dan lain-lain, untuk menegakkan aturan terhadap turunan hukum yang tegak, salah satunya yang penting yaitu korupsi. Tidak ada tawar-menawar. Jadi apakah LG karena dia kesulitan izin, ya mungkin terjadi di lapangan. Apakah karena adanya korupsi yang dia harus menggunakan uang, mungkin juga ada. Tetapi juga mungkin LG memandang, wah Indonesia udah pintar, nggak bisa gua kuasai gitu aja. Mungkin juga kan. Jadi apapun alasannya LG hengkang, tetap pemerintah itu harus mawas diri, memperbaiki yang di dalam. Yang tadi yang saya sebut beberapa itu nggak bisa dihindari. Karena kalau Indonesia semakin baik manajemen kita, hukum dan lain-lain,
dengan sendirinya mereka akan cari negara yang semakin baik. Karena apa? Indonesia punya anggaran 3.000 triliun kalau kita bilang terhadap uang seluruh dunia ataupun uang yang di Amerika, di China, sebenarnya kita nggak ada apa-apanya. Bagi mereka mau keluar kita, apakah Timur Tengah atau mau keluar berapa puluh M US dollar kepada Indonesia itu sebenarnya mudah sekali. Itu sangat mudah. Uang dunia tetap banyak dibandingkan kita Indonesia. Jadi peristiwa LJ ini saya anggap ya oke lah, berjalan aja. Tetapi PR pemerintah jangan lupa yang tadi saya sebut. Terima kasih. LG ya. Kita memang kalau kita lihat aja nanti deh. Kalau menurut saya sih apa benar karena memang dia yang benar Indonesia atau Korea, maksudnya kan ya mana kalau kita lihat sih ada masalah dengan kondusifnya iklim investasi. Kalau Indonesia pasti kan nyalahin bahwa dia ya, udah nggak komit ya atau terlalu lambat ya. Tapi kalau lihat dari suasana kondusifnya iklim berusaha ya, kita lihat aja ini masalah yang di Gedung Sate Bandung tuh. Itu kan ormas premanisme sangat kuat gitu. Kang DM aja mau dilawan dan itu bisa kalau lama-lama bisa jadi perang saudara ini kalau di situasinya dibiarkan ya. Siapa yang mau berani mau invest di tempat yang ada berantemnya gitu loh. Itu sih logikanya. Sayang sebenarnya kan. Cuma memang kalau namanya mau mengakui kesalahan atau kelemahan bahwa itu adalah dari Indonesia, pasti kan yang namanya pejabat mana ada yang mau ngaku gitu kan. Yang jelas kan pasti akan mencoba lempar. Nah kita lihat kalau benar-benar ada investor lain masuk ya syukurlah gitu kan. Dan memang kalau dari ininya cara berurusan memang China lebih oke dibanding orang Korea ya. Saya juga ngalamin kalau orang kira ada lebih gampang telikungnya gitu sih. Baik. Kita harus jaga diri sendiri, jangan sampai investor lari gara-gara keadaan di negeri ini nggak kondusif ya. Dan di negara kan memang arahnya arah kayak gitu. Mau berantem ada jenderal yang begini nggak ada. Jadi ya bisa menuju ketidakpastian, itu yang jadi perlu diperhatikan. Masih Pak. Saya mungkin ingat ya, sebagai investor kita sering mendengar kata-kata tentang risk premium ya. Bahwa kalau kita invest di sesuatu yang lebih berbahaya, kita akan harus mengharapkan return yang lebih tinggi karena resikonya lebih tinggi. High risk, high return kan. Jadi mungkin saja itu dua-duanya benar bahwa apa yang diklaim oleh Korea Selatan dan oleh pemerintah Indonesia benar. Karena Korea Selatan melihat resiko premium investasi di Indonesia itu tinggi sekali, mereka menerapkan hal-hal yang mungkin lebih tinggi dibandingkan sewajarnya. Dan pemerintah Indonesia mungkin menganggapnya wah ini kelewatan, tapi sebenarnya wajar karena kalau kita lihat investasi itu sangat lebih berbahaya, kita harus mengharapkan return yang lebih tinggi. Jadi ya ini sebenarnya juga suatu kita harus mawas diri kenapa resiko premium kita tinggi dan bagaimana caranya kita mengusahakan supaya risk premium tersebut terendah mungkin supaya investasi lebih banyak menarik investasi dan tidak mengharapkan apa neko-neko gitu. Investornya tidak neko-neko mengharapkan macam-macam karena mereka melihat bahwa Indonesia aman, Indonesia resikonya rendah dan sebagainya. Jadi kedua belah pihak mungkin benar, tapi itu juga tetap menjadi catatan buat kita karena gimana caranya kita bisa menurunkan risiko premium investasi di Indonesia. Sebagian sudah kita bahas tadi kan, dan juga tentang bagaimana keamanan itu penting sekali. Ya kita sebagai investor kita semua pasti nggak mau kan kalau situasinya tidak aman. Banyak kemalasan, banyak premanisme, banyak yang premanisme kan bisa secara legal maupun ilegal maupun pasukan hijau, pasukan coklat dan sebagainya. Itu kan juga dunia sekarang kan sangat transparan kan, informasi sangat mudah didapatin dan mereka
Dan YouTube Indonesia aja begitu banyak komplain tentang hal-hal tersebut kan. Jadi ya kita harus supaya menurunkan risiko premium itu, yaitu suasana yang nyaman, aman dan enak. Saya ambil sisi yang berbeda, bahwa kalau misalnya LG keluar di Indonesia dengan alasan peraturan TNI ya, begitu ya. Salah satunya. Ya, saya pikir itu mungkin agak ini ya, agak kurang pas menurut saya ya, karena kalau saya lihat pasaran mobil LV EV, mobil listrik ya, lebih banyak mungkin lebih banyak China daripada Korea. Gitu loh. Ya, jadi mungkin kan dari sisi pasaran itu bahwa China lebih berani untuk bisa investasi, misalnya tadi yang mau gitu ya. Ya, karena pemasaran di China itu, mobil China di EV itu lebih banyak daripada mobil Korea. Sehingga ya buat apa? Sehingga Korea mikir ya, kalau gue bikin baterai LG untuk mobil Korea misalnya ya, tapi ternyata mobil Korea ini kurang begitu berjalan dengan baik atau sesuai dengan target yang ada, gitu loh. Sehingga biasanya waktu itu ya ngapain saya melanjutkan ini, karena kondisinya pasaran China lebih tinggi daripada mobil Korea. Baik. Tadi saya nyimak itu ada beberapa yang sudah berkomentar. Saya rasa sih benar semua ya. Kalau alasannya adalah karena adanya undang-undang TNI, saya rasa itu alasan yang kayaknya dicari-cari. Karena alasan sebetulnya mungkin ya yang tadi sudah disampaikan Pak siapa ya? Bahwa ada alasan lain di balik itu. Satu adalah keruwetan birokrasi itu sebetulnya iya. Jadi ketika usaha entah itu yang baru mau membuka usaha atau yang sudah berjalan, untuk perpanjangan izin aja itu ruwetnya setengah mati kan Ena. Dan itu harus diakuin. Saya sharing sedikit. Saya ada usaha yang tahun depan bulan Januari itu izin usahanya harus diperpanjang. Kita sudah mulai proses dari pengurusan ke dinas setempat. Jadi aturan itu satu kan Nena, berlaku nasional, tapi multitafsir antara yang di daerah satu sama di daerah yang lain itu beda semua. Karena kita sudah sampai audiensi ke dinas provinsi itu, udah provinsi nggak kayak gitu, tapi di kabupaten aturannya seperti itu. Dan kita nggak bisanya ya karena ya domisili perusahaan ya Kak Nena, domisili tempat usaha, otomatis kita harus mau tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut, walaupun sebetulnya di atasnya pun nggak begitu terjemahannya gitu loh. Nah itu kan sebenarnya ruwetnya setengah mati. Yang kedua, betul yang tadi disampaikan adalah gangguan keamanan itu ya bisa jadi, tapi bukan karena undang-undangnya ya Kak Nena ya, sebenarnya lebih karena yang mungkin terkait dengan premanisme, entah itu premanisme yang dilakukan oleh benar-benar preman ataupun yang berseragam atau yang berbaju warna-warni itu. Nah makanya ini istilahnya pemilik usaha biasanya akan mensiasati kalau misalnya memungkinkan, apalagi ini eranya adalah era disruption gitu ya, saya punya usaha nggak apa-apa, tapi kalau bisa nggak usah yang kelihatan ada fisiknya. Tapi kan kalau LG nggak mungkin kan gitu loh. Iya, pabrik ya soalnya. Ya sekarang lebih banyak ke online, ke marketplace yang udah nggak ada usahanya, bahkan bisa digerakkan from anywhere lah. Istilahnya saya setuju juga ada istilahnya quotes yang katanya
usaha yang baik itu adalah usaha yang tetap jalan walaupun pemiliknya jalan-jalan gitu kan. Iya, betul. Nah, itu yang berusaha dikembangkan, tetapi kan industri yang atau usaha yang sifatnya memproduksi barang kan nggak bisa seperti itu kan, Nena. Jadi itulah kendala yang di tempat kita. Nah, LG sendiri mungkin ketika dia mau menyampaikan kendala sebenarnya, ya sebetulnya sih sudah banyak yang menyampaikan, tetapi ya pokoknya mereka hanya mencari alasan aja untuk bisa cepat kabur aja, gitu kan. Nah, sementara ya tentu kalau dari pejabat, dari birokrat, ya tentunya pasti bilangnya ya, oh ini karena LG-nya kita yang memutus karena LG-nya begini ya. Tentunya kan supaya tidak menjadi handicap atau tidak menjadi nilai minus dari pejabat tersebut gitu loh. Ya itu mungkin analisis aja ya Kak Nena ya. Tapi sebetulnya kita introspeksi semua harusnya. Setuju. Kenapa pada kabur? Kita tunggu aja. Kan kemarin banyak yang katanya dari Timur Tengah Pak Presiden kan mendapatkan beberapa istilahnya kesepakatan investasi. Nah, kalau memang nanti jadi masuk dan nanti jadi banyak investor-investor baru, ya berarti memang karena LG-nya yang kurang kurang pas lah ya, yang bermasalah. Tapi kalau memang ternyata tidak jadi masuk juga, nah itu yang menjadi ada apa gitu kan? Berarti tidak sedang baik-baik aja. Mungkin itu aja kan? Ya, saya mau tambahin juga ya. Untuk urusan LG itu kan orang Korea. Jadi di sana kan pemerintahannya, orangnya, budaya kan berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan China, berbeda dengan Jepang. Memang sama-sama orang Asia. Cuman kalau kita lihat pengen berusaha di Indonesia, itu harus dari pengalaman kita lihat itu harus memang pegang dua gayung. Jadi harus bisa ikutin pemerintah, aturan pemerintah, harus bisa juga memegang ormas, baru usahanya bisa lancar. Kalau cuma ngandalin pemerintah doang, aduh, bohong lah, itu susah tuh. Jadi kalau yang sukses-sukses di Indonesia itu yang umumnya bisa mengakar, pabriknya bisa besar, bisa itu, ya itu biasanya lebih cenderung ke orang Chinese daripada Korea atau Jepang, karena orang Chinese itu tahu bagaimana cara menjinakkan ormas dan bagaimana cara mengikuti pemerintah. Jadi ya itu seleksi alam lah, namanya juga bisnis yang bisa bertahan, yang tahu celah-celahnya. Kalau yang tidak tahu, susah hidup, dan mungkin bukan hidup ya, daripada pusing ya udah hengkang aja dah. Habis pemerintahnya juga omon-omon juga sih. Jadi kalau nggak ada channel ke ormas ya udah itu aja, balik ke negaranya gitu loh, atau cari tempat yang lebih kondusif gitu. Terima kasih. Sudah ada istilahnya belajar ilmu ke negeri Cina. Itu moto yang tidak dikenalin. Kedua, Cina punya jurus samkok, negara lain nggak ada. Jadi banyak-banyaklah belajar ke negeri Cina. Makasih. Baik, terima kasih juga Pak Joni atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.